mencari kantor polisi. Pada suatu sore, tampak seorang pemuda yang dibawa masuk ke kantor polisi. Dia ditangkap karena ketahuan mencuri sebatang coklat dari toko Indomaret. Saat di kantor polisi, pemuda tersebut dimintai keterangan oleh si polisi. "Kenapa Anda sampai nekat untuk mencuri sebatang coklat di toko Indomaret, tanya si polisi. Saya terpaksa melakukannya, Pak," jawab si pemuda. "Terpaksa bagaimana? Saya lihat pakaian Anda bagus dan rapi, memakai sepatu mahal pula. Masa hanya membeli sebatang coklat saja Anda tidak mampu?" tanya si polisi. Sebenarnya saya memang mau ke kantor polisi, Pak. Saya orang baru di kota ini. Kebetulan HP saya juga lagi rusak, jadi saya tidak bisa mencari lokasinya di Google Map. Sejak dari pagi tadi, saya sudah muter-muter di kota ini untuk mencari kantor polisi, tetapi tidak ketemu. Saya juga bertanya dengan orang-orang yang saya temui di jalan, tetapi mereka semua tidak ada yang mau memberitahu. Lalu saya mendapat ide untuk mencuri di toko Indomaret supaya saya bisa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Lanjut pemuda itu memberikan keterangan kepada si polisi. "Lalu apa tujuan Anda ingin ke kantor polisi?" tanya si polisi penasaran. Pak, tujuan saya ke kantor polisi karena saya butuh meminta surat keterangan kelakuan baik, Pak, jawab pemuda itu sambil malu-malu. Si polisi hanya bisa berkata, "Toeng." Pesan terakhir. Pada suatu malam, seorang ayah tampak sedang berusaha memberikan pesan yang terakhir kepada anak-anaknya karena dia tahu bahwa ajalnya sudah dekat. "Anak-anakku, Bapak sebentar lagi akan pergi. Maafkan Bapak. Bapak tidak bisa menjadi orang tua yang baik bagi kalian. Nanti setelah Bapak pergi, kalian boleh jual rumah ini beserta dengan perabotnya. Lalu uangnya bisa kalian bagi rata untuk hidup sendiri-sendiri. Tetapi ingat satu hal, tanah kosong yang ada di sebelah rumah ini tidak boleh kalian jual dan tidak boleh kalian apa-apakan," lanjut Bapak. "Loh, kenapa, Pak? Ada apa dengan tanah kosong itu? Apakah tanah itu ada kutukannya?" tanya si sulung. Bukan begitu, Nak. Soalnya tanah itu milik tetangga kita," kata Bapak. Semua anaknya dengan serempak berkata, "Toeng." Siapa saya? Joni dan Tuti adalah pasangan pengantin baru. Pada suatu pagi, mereka mendapatkan sebuah kotak kecil di depan teras rumah mereka. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah 2 lembar tiket nonton di bioskop IMAX yang sangat mereka impikan. Di antara tiket bioskop itu ada terselip 1 lembar kartu ucapan kecil dengan tulisan, "Coba tebak siapa saya." Joni dan Tutik mulai menebak-nebak siapa kira-kira orang yang telah memberikan tiket bioskop itu. Tapi akhirnya, peduli amat, yang penting mereka berdua bisa nonton bioskop di gedung IMAX. Sepulang dari nonton bioskop, alangkah terkejutnya mereka melihat pintu rumah mereka yang terbuka dan banyak barang elektronik di rumah yang hilang. Mereka lalu melihat 1 kado kecil di atas meja, dan di dalamnya terdapat kartu dengan tulisan, "Sudah tahu siapa saya? Pasien yang berani." Pada suatu hari, tampak sepasang suami istri sedang masuk ke ruang praktek sang dokter gigi. "Dok, nanti cabut giginya tidak usah dibius,
Langsung saja dicabut tidak apa-apa, kata si istri. Wah, baru kali ini saya temui ada pasien yang berani. Saya sungguh kagum dengan Anda, Bu. Hampir semua dari pasien saya minta dibius dulu. Mereka semua takut sakit. Alangkah bahagianya saya bila semua pasien saya seperti Anda, Bu, kata si dokter. Nah, sekarang gigi Anda sebelah mana yang akan dicabut? Tanya si dokter. Si istri kemudian menoleh ke suaminya lalu berkata, Ayo sayang, cepat buka mulutnya, tunjukkan gigi mana yang sakit. Lumayan loh, tanpa bius kita bisa menghemat banyak uang. Si dokter hanya bisa berkata, Toing. Menonton sirkus. Johnny tampak kesal setelah diajak nonton sirkus Pokijan oleh Tutik. Tik, nyesel aku nonton sirkus itu. Buang-buang duit aja. Kamu sih maksa aku terus, kata Johnny. Loh, memangnya ada yang salah? Semua atraksinya bagus-bagus kok, jawab Tutik. Ya memang sih, beberapa ada yang bagus, tetapi atraksi utamanya itu yang bikin aku sangat kecewa, kata Johnny dengan nada kesal. Atraksi utama? Bukankah itu si ahli pelempar pisau? Memangnya kenapa? Tanya Tutik. Ah, ahli dari mana? Gitu kok dikatakan ahli. Dia melempar pisau ke apel bisa kena, ke lingkaran kecil juga bisa kena. Tetapi saat melempar ke target yang besar, yakni rekannya sendiri, tidak ada satupun pisau yang bisa mengenai rekannya itu. Semua lemparan pisaunya meleset. Payah nggak? Sampai emosi aku, kata Johnny. Tutik, toing. Dituduh mencuri. Pada suatu pagi, Bapak Johnny heran melihat Johnny yang lagi asyik minum kopi sambil baca koran. Johnny, kenapa kamu kok nggak sekolah? Memangnya hari ini sekolah libur? Tanya bapak. Enggak pak, hari ini bukan hari liburan sekolah. Johnny cuma malu ke sekolah pak, karena guru Johnny menuduh Johnny telah mencuri uang yang ada di dompetnya, kata Johnny sambil menundukkan kepalanya. Loh, kok bisa sih? Menuduh tanpa bukti itu sama dengan fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Terus, kamu tidak membela diri dengan menyuruh gurumu untuk membuktikannya? Tanya bapak dengan agak emosi. Sudah pak, dan ternyata guru Johnny bisa membuktikannya, Bapak Johnny. Toing. Hobi mengupil. Pada suatu pagi, tampak Tutik mendatangi Johnny yang sedang asyik ngupil di teras depan rumahnya. Pagi-pagi bukannya kerja, malah asyik ngupil. Aku lihat-lihat, hampir setiap pagi kamu kerjaannya cuma ngupil dan ngupil. Kok bisa sih punya hidup hanya untuk ngupil? Tanya Tutik. Mendengar ocehan Tutik, Johnny tetap aja cuek sambil terus ngupil. Tiba-tiba Johnny mendapatkan sesuatu. Dia pelintir-pelintir dan dia under-under membentuk bola kecil. Tutik yang melihat kelakuan Johnny itu langsung nyeletuk lagi. Ih, jijik deh. Ngapain itu kamu pelintir-pelintir, lalu kamu under-under menjadi bola kecil? Lu kok bawel amat sih? Ini aku pelintir-pelintir, lalu aku under-under jadi bola kecil. Soalnya susah banget kalau dibuat jadi kotak-kotak, tahu nggak? Kata Johnny dengan agak jengkel. Tutik, toing. Tidak tega melihat cewek berdiri. Pada suatu hari, Johnny sedang bercakap-cakap dengan Yanto. Aku tuh paling gak tega kalau lihat ada cewek yang berdiri pada saat naik bis. Apalagi kalau cewek itu sedang hamil, kata Johnny. Memangnya kamu rela untuk berdiri dengan memberikan tempat dudukmu pada tuh cewek? Tanya Yanto. Ya enggak lah, karena aku gak tega melihatnya, jadi aku ya tinggal tutup mata saja.
beres kan? Kata Joni. Yanto, toeng. Ke toko hewan. Pada suatu hari, Joni pergi ke toko hewan. Pak, saya mau beli tikus besar 85 ekor, tikus kecil 12 ekor, kecoa 368 ekor, kelabang 39 ekor, dan ular sawah sebanyak 2 ekor, kata Joni. Loh, buat apa beli hewan-hewan sebanyak itu? Tanya si penjual hewan penasaran. Begini ya Pak, saya mau pindah kontrakan, dan pemilik yang lama bilang kalau saya harus mengembalikan rumahnya dalam keadaan seperti semula, kata Joni dengan santainya. Penjual hewan, toeng. Makan di resto. Joni ketiban rezeki nomplok. Dia berhasil menang undian voucher makan gratis di sebuah resto steak yang mewah milik orang Amerika yang baru saja buka. Pada saat Joni disodori menu makanannya, Joni bingung karena jenis makanannya memakai nama asing yang belum pernah dikenalnya. Ya, supaya tidak kelihatan malu-maluin, Joni asal main tunjuk aja pada salah satu nama di menu itu. 5 menit kemudian muncullah makanan yang ditunjuk oleh Joni tadi. Makanan itu adalah acar. Yup, cuma acar doang, tidak ada yang lain. Dalam hati Joni agak kecewa. Masa makan di resto yang mewah ini cuma makan acar doang? Ya sudah, daripada malu dicap wong deso. Setelah Joni menghabiskan semua acarnya, di sebelah mejanya ada orang asing yang memakan ayam goreng. Lalu orang itu teriak ke pelayan restonya, "One more!" Joni berkata dalam hati, oh ternyata menu ayam goreng itu namanya one more. Lalu Joni ikut-ikutan teriak ke pelayan restonya, "One more!" 5 menit kemudian muncullah menu acar lagi di meja Joni. Joni cuma bisa melongo keheranan. Loh, kok acar lagi? Perasaan tadi aku sudah benar kok bilangnya one more. Kok bisa keluar acar lagi ya? Kata Joni dalam hati. Karena gengsi, Joni akhirnya memakan semua acar itu lagi. Setelah habis, Joni mendengar suara dari meja di sebelah kanannya. "Repeat order please." Lalu muncullah menu udang goreng yang besar. Oh, udang goreng itu namanya repeat order please. Oke lah kalau begitu, kata Joni dalam hati. Akhirnya gua bisa makan enak kali ini. Sudah muak aku makan acar 2 kali, kata Joni kegirangan. Joni setelah itu teriak ke pelayan restonya, "Repeat order please." 5 menit kemudian pelayan resto datang ke mejanya. Alangkah kagetnya Joni. Jangkrik, kok acar lagi? Resto macam apa ini? Cukup sudah. Ini untuk kali pertama dan yang terakhir aku makan di resto ini. Menu kok cuma acar doang. Singkat cerita, akhirnya Joni memakan acar itu untuk yang ketiga kalinya, sambil ngomel-ngomel dan memaki-maki si pemilik resto. Setelah itu Joni pulang dengan agak sempoyongan karena mabuk kebanyakan makan acar. Sampai jumpa di cerita-cerita lucu selanjutnya. Apabila Anda mendapat hiburan dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi supaya mereka juga boleh dihiburkan. Terima kasih.